Semuanya, kembali lagi bersama saya Johan di Jurnal Trading ID. Jadi pada kesempatan video kali ini kita akan membahas kembali untuk update dari pergerakan gold ini sendiri atau XAUUSD. Ya, tapi untuk video ini agak panjang ya, seperti biasa untuk video weekly, karena kita ingin membahas mengenai news ya, potensi news minggu depan. Lalu saya ingin membahas news juga untuk yang minggu kemarin yang mengenai NFP ya. Kemudian kita juga mau bahas mengenai COT dan juga open interest heat map gitu. Lalu kalau untuk gold ini sendiri kita akan update ya, bahas satu persatu mulai dari candle weekly, daily sampai ke 4 hours nantinya, dan juga kita akan bahas mengenai DXY. Oke, jadi stay tune aja untuk kalian, dan pastikan kalian tidak skip video ini supaya penjelasan saya itu bisa kalian tangkap dengan baik ya. Dan kalau kalian ada masukan ataupun ada perbedaan pandangan, nantinya kalian boleh komen di kolom komentar ya. Oke, kita lanjut dulu ya. Pertama-tama kita akan bahas mengenai gold di weekly time frame ya. Seperti biasa kalau kita lihat untuk weekly time frame ini ya, si gold ini selama satu minggu kemarin dia berhasil turunkan sebesar 3,95% ya, minusnya ya. Oke, dengan area tutup gap ya, jadi dia berhasil menutup gap area ini ya. Jadi kalau kita perhatikan memang untuk area 1868 sampai 1886 ya, ini adalah area resisten untuk si gold di saat ini gitu ya. Jadi kalau kita lihat nih, ini adalah resistennya dia untuk weekly-nya gitu teman-teman. Oke, ini untuk weekly ya. Kenapa disebut sebagai resisten? Karena ini kalau kita perhatikan ada tahanan lagi di sini. Oke, di sini juga ada tahanan. Oke ya. Jadi ini juga ada tahanan ya. Jadi selama gold itu di bawah 1868 sampai 1886 ini ya, ini dia masih akan arahnya ya. Kalau kita bilang arahnya itu masih ke bawah ya, masih biris untuk weekly-nya gitu. Nah, weekly-nya masih biris. Kalau misalkan trennya itu masih di bawah 1886 gitu. Jadi minimal dia harus bisa nanjak di atas 1886 baru bisa bullish kembali untuk trend weekly-nya. Nah, bullish kembali itu bukan persyaratan dia harus break dari 1886, 1888 ini cuma bagian dari syarat utama gitu. Tapi kalau kita lihat dari price action ya, dari pergerakan harga yang ada di sini ya, untuk si gold ini minimal dia harus bisa break dari level harga 1943 malah guys, kalau kita di sini 1846 dari swing high yang sebelumnya di sini ya. Ini harus break dari sini dulu baru bisa dikatakan secara pergerakan atau secara struktur harga itu bullish gitu. Tapi ini syarat pertama dia harus bisa break dari 1886 ini kembali gitu. Kalau dia belum bisa break, maka potensi dia untuk turun kembali retest ke 1810 atau bahkan ke 1785 kembali gitu. Kenapa begitu? Karena kalau kita perhatikan ya, selama dia belum bisa break ya dari current price ini, atau selama dia berada di bawah current price 1886 sampai 1868 ya, di area bawah sini dia cenderung retest ke 1810 sampai ke 1785 gitu. Kalau kita perhatikan sini ya, ini supportnya dia. Jadi dua area ini untuk weekly adalah area supportnya dia. Mungkin kalau kita lihat di weekly kecil gitu range-nya ya, padahal ini range yang cukup besar gitu, dari 1810 ke 1785 ya gitu. Oke, jadi itu ya kalau untuk weekly-nya kalau saya perhatikan. Jadi selama dia belum bisa break di atas, atau selama harganya itu belum bisa close ya di atas 1886, dia masih turun. Nah, kalau dia udah bisa break dari 1886 ini ya, baru dia ada sentimen positif ya, atau bahasa itu pergerakannya lebih positif lah untuk bullish jangka panjang ke 1946 kembali, sampai tertingginya itu paling ke 1980-an dulu gitu. Oke, itu untuk gold ya. Nah, kita juga sebenarnya mau bahas sedikit mengenai candle monthly sama ya yearly ya sebenarnya. Oke, coba kita lihat dulu di yearly-nya. Sebenarnya kurang bagus kalau untuk yearly-nya gitu. Kenapa saya bilang kurang bagus? Kalau dari tahunan ya, sebenarnya kalau kita lihat nih ada 1, 2, 3. Jadi ini adalah indecision candle gitu. Oke, ini indecision candle, dimana ini adalah high tahun kemarin ya, di beberapa tahun lalu ini high yang baru gitu. Jadi sebenarnya si gold ini potensi bikin swing low baru nih gitu. Kalau kita lihat di daily di candle 12 bulan ya, ini berarti candle tahunan ya. Kena tahunannya itu kalau worst case nya dia bisa bikin swing low baru
kurang lebih ke 1500-an, 1500, 1400 ya, kurang lebih ke sini. Tapi ini saya nggak kaget-kagetin ya, maksudnya kita lihat dari pergerakan si gold ini sendiri kalau dilihat dari tahunannya gitu loh. Cuma ya semoga aja nggak terjadi sampai 1500 gitu, walaupun di dalam market itu nggak ada yang mustahil ya, semua bisa terjadi gitu kan gitu. Oke, tapi kalau saya perhatikan memang cycle-nya itu bisa nyentuh lagi ke 1500 kalau dilihat dari tahunan. Ingat sekali lagi ini tahunan, jadi nggak langsung dicapai di minggu depan atau langsung dicapai di tahun depan, di akhir tahun nanti gitu ya. Ini candle tahunan gitu. Ya pun dicapai pun ya paling dia masih butuh waktu lah sampai 2 tahun lagi untuk nyampe ke sini gitu. Ya kalau misalkan penurunannya tidak ekstrim banget gitu kan. Tapi itu kan worst case-nya. Yang kita mau kan harga emas itu kan memang cenderung stabil dan cenderung naik. Jadi ya semoga aja dia sideway ya kurang lebih di 1800 ya sampai 1900-an untuk harga gold selama tahun 2024, 2003 akhir ini sampai 2024 nanti gitu ya. Nah, ditambah lagi kalau di tahun ini kan belum closing candle ya, masih 2 bulan lagi, 2 bulan 23 hari lagi baru closing candle ya. Jadi ini kalau di closingnya Drivestone ya maka akan ada penurunan, artinya ada sell pressure ya di gold ini untuk candle tahunannya dia gitu. Tapi let's see lah, ini kan belum close ya, semoga di close nya ini masih doji, artinya dia masih sideways untuk di range harga 1800 sampai 1900, bahkan tertinggi di 2000 gitu. Oke, kemudian kita lihat lagi mengenai monthly-nya. Kalau dari monthly sendiri sih dia udah sampai di support ya. Jujur ya, ini udah di area supportnya dia. Jadi ya akan ada pullback sedikit ya. Kemungkinan besar pullback sedikit ke harga tadi ya. Kalau kita lihat di 1850 ya, 1850 sampai 1950-an itu tertingginya dia kalau dari monthly-nya. Ya 1900 lah target pertama dia di sini gitu. 1900 sebagai target utama untuk pullback atau retest monthly-nya dia. Nah tapi let's see lah nanti gimana, ini kan baru analisa awal di bulan ini ya. Nah kemudian kita udah bahas mengenai tahunan, monthly sama weekly secara singkat ya. Kita belum itu bahas lebih lanjut, nanti kalau kita mau bahas lebih lanjut kita tunggu pas bulan November aja, pada saat candle closing Oktober ini tutup gitu. Nah ini kalau kita lihat lagi untuk daily-nya ya, nah daily-nya ini dia mau koreksi justru gitu, jadi ini ada angin segar untuk para buyer ya. Nah kita ukur dulu nih sebelumnya, ini kan yang pergerakan current price atau current trend-nya ya. Nah kita coba ukur dulu yang ada di bagian sini sama di bagian sini gitu. Kita coba ukur pakai Fibo ya guys ya. Kita pakai Fibo, ini kita hapus dulu Fibonya. Oke, dari sini kita tarik dari atas ke bawah. Ya, dari sini ke sini kita akan ketemu di range harga 50%. Mana 50%-nya? Ini dia. Nah, 50%. Oke, berarti tren yang ini ya sama tren yang ini ya, satu tren ini itu dia pullback di Fibo 50 sama 61.8, artinya di golden ratio dari Fibo itu sendiri gitu kan. Nah kemudian untuk yang kedua, tren yang kedua nih, kita coba cek dulu untuk tren yang kedua ini, berarti di sini ya dari atas ke bawah ya, kita ambil lagi dari sini ke sini ya, satu tren ini turun. Terus kalau kita perhatikan dia itu ambil di Fibo 5061. Kita coba cek di sini. Oke, ini Fibo 5061-nya. Ya, jadi dia pullback lagi di area Fibo 5061 yaitu di 1935 sampai 1947 gitu. Sebelum dia benar-benar melanjutkan penurunan lebih tinggi, lebih dalam lagi ya di sini. Nah, berarti dari sini kita bisa expect nih. Ya, coba kita cek sekarang untuk Fibo-nya yang terbaru. Tariknya dari mana? Dari sini. Nah dari sini ke bawah sini, oke. Jadi tarik Fibo itu sesuai dengan tren yang sedang berlangsung yang mau kita ukur ya. Karena ini kan Fibo retracement, jadi yang kita ukur itu adalah area koreksinya dia atau tren koreksinya dia gitu. Nah kita ambil langsung area 50 sama 61.8. Itu kurang lebih ada di sini. Sebentar, sorry. Nah kurang lebih di sini. Itu di range harga, jadi kalau kita lihat tuh di 1879 sampai 1895 guys ya, ini untuk areanya gitu. Jadi
potensinya dia kalau kita perhatikan dari case yang ini trennya ini ya kan, itu dia kan pullback di Fibo 50, jadi ini masih ada potensi untuk mengejar lagi ke Fibo 50 yaitu ke 1879 sampai 1885 gitu. Dengan catatan 1810 ini nggak di break sama dia gitu. Kalau sampai 1810 ini di break, maka Fibonya itu tidak valid lagi guys gitu. Fibo ini masih akan valid selama 1810 ini tidak di break gitu. Ya ini nggak di break. Jadi dia itu masih bisa diukur ya dengan menggunakan Fibo ini. Tapi kalau 1810 di break ya ada closing candle ya, break itu artinya closing candle, body candle closing di bawah gitu kan. Misalkan closing di 1809 ya untuk body candlenya gitu kan. Itu dia harus sudah break dan Fibo ini sudah tidak valid lagi gitu. Selama dia belum break 1810 atau swing low yang kemarin deh gitu ya, yang di hari Jumat, itu masih aman, Fibo yang masih bisa kita pakai untuk jadi patokan di minggu depan gitu. Pertama kita akan lihat dulu untuk area 23.6 ya, itu di 1843 ini jadi resisten pertama dia yang terdekat. Kemudian di 1863 ya ini resisten dia juga di 38.2, dan nanti resisten terakhir berdasarkan Fibo retracement yang golden ratio itu di 50 sama 61.8, yaitu di 1879 sampai 1895.76 gitu. Oke, ini adalah area pullbacknya dia. Nah ini kalau kita lihat ini juga area support, ini support ya kan. Lalu ini juga kalau kita lihat ini area supportnya dia gitu. Ini resistannya dia. Jadi ini SNR dia gitu. Jadi kalau tadi kita ukur ya sebenarnya dari atas ke bawah, ini Fibo ini menghasilkan area SNR untuk si gold. Jadi selama dia masih di bawah area SNR itu dia masih akan menunjukkan penurunannya gitu. Contohnya kita lihat di sini. Ini kan 50% ya dari penurunan yang ini kan gitu. Ini 50%. Nah ini jadi area SNR dia juga gitu loh. Lalu yang kedua kita lihat lagi ya, yang dari sini ke sini naik, ini 50 nya yang sebelumnya. Nah ini height-nya ke swing high sini, ini 50% nya dia juga gitu. Oke, 50% dia juga. Ini dia juga udah stagnan, dia nggak naik lagi, terus turun ke bawah. Ini juga sebelumnya kalau kita lihat dia juga respon ya, area-area 50% nya Fibo kita yang sebelumnya. Kemudian untuk Fibo yang current Fibo ini atau Fibo yang sedang berlangsung, yang kita lihat yang baru kita gambar ini ya di current trend ini, itu juga dia berdampak ke level-level resistannya sama support gold ini sendiri tuh. 1, 2, 3 ya kan gitu. Jadi kurang lebih ada 4 kali dia retest di area ini ya. Jadi selama dia belum bisa break dari 187 ya atau 1880 lah kita asumsi di sini ya, 880 sampai 1895 itu dia masih bisa untuk menunjukkan penurunan ke bawah lagi gitu. Tapi yang tadi kayak yang kita katakan, yang kita bahas, kita perlu juga perhatikan Fibo 23.6 sama 38.2 yaitu di level harga yang ini 1843. Ini perlu kita catat juga ya, ini sebagai Fibo daily-nya dia ya kan. Ini area-area penting pokoknya kita bisa ambil untuk scalping sell ya di area ini gitu. Ya syukur-syukur kita dapat jackpot untuk area ini gitu kan. Ya memang 1840 ini ya sampai 1843 ini emang area sell saya. Kalau saya lihat di area apa ya SNR secara manual itu memang area sell saya gitu loh. Cuma saya masih wait and see untuk area ini gitu. Kalau untuk 30 memang saya belum berniat untuk sell ya, karena posisi agak riskan. Jadi tambah candle daily yang rasanya ini masih ingin pullback gitu loh. Maksudnya pullback rebound ke atas gitu ya. Nah, bagaimana menurut kalian? Coba kalian komen di kolom komentar kalau misalkan ada perbedaan pandangan gitu. Oke, kita lanjut lagi. Jadi kita udah bahas Fibo, kita mau bahas dulu mengenai COT. Aduh, COT data ini kalau kita lihat dari minggu kemarin miris sekali guys gitu. Ya dari kemarin ini minggu kemarin di tanggal 26 September ya, itu di short itu di 17.488, longnya itu minus ya 6.500 gitu. Lalu kalau kita perhatikan untuk minggu ini pun sellernya ini sudah lebih banyak ya dari buyernya gitu. Longnya minus 14.168, shortnya minus surplus 16.831. Ya kalau kita perhatikan memang posisinya ini untuk sentimen ya, sentimen only ya, ini masih biris untuk gold itu sendiri gitu. Tapi kalau kita lihat dari technically ya, kalau saya perhatikan memang cenderung untuk pullback dulu gitu. Walaupun dia sentimennya biris ya, tapi kan harganya itu nggak mungkin dia turun tanpa koreksi gitu. Pasti dia ada koreksinya dulu. Apalagi kalau kita lihat lagi di sini ya, ini adalah support dari daily-nya dia gitu.
ya, dia turun jauh, support daily, mantul, pullback lagi ke atas gitu. Ini juga sama, support daily-nya dia, dan ini juga bukan support daily biasa, ini juga jadi area support weekly-nya dia gitu guys gitu. Jadi ya mudah-mudahan di sini bisa pullback dulu. Kalau saya perhatikan akan ada koreksi terlebih lanjut, dan ditambah lagi kan candle yang kemarin juga yang hari Jumat ya, itu berhasil buat high yang baru dan close di atas 1820 gitu. Dia itu adalah pembukaan sesi Asia pada hari Jumat kemarin gitu. Ya, ini perlu kita perhatikan. Kalau saya sih masih cenderung untuk ambil buy ya sampai kurang lebih 1843 ya, atau saya nanti pas open market hari Senin nanti saya akan wait and see dulu ya sampai ada konfirmasi. Karena kan kalau kita lihat lagi di sini untuk daily candle-nya masih sideways ya, daily candle-nya masih terkurung nih di area indecision candle ini gitu, belum bisa break. Jadi kalau untuk lebih amannya memang much better kita tunggu dia bisa masuk ya, atau break dari high candle yang dimana, high candle yang ini dulu. Nah, yang ini itu di tanggal 3 Oktober 2023 gitu. Dia bisa begini, retest lagi, baru kita masuk ke dalam pasar untuk ambil buy ya. Mungkin gitu nantinya. Tapi let's see lah nanti. Untuk strateginya nanti kalau untuk open buy atau sell mungkin saya akan bagikan nanti ya, tapi di premium only ya. Kalau untuk yang biasa ya paling kalian bisa lah pakai cara kalian atau teknik kalian untuk konfirmasi masuk ke dalam pasar gitu ya. Oke, kemudian kalau kita lihat lagi ya, ini sentimen only ya. Jadi jangan dijadiin patokan, oh C2 ini biris berarti kita open market sell ya. Belum tentu sentimen ini bisa berdampak baik gitu untuk market gitu kan. Tapi banyak komponen-komponen market yang menentukan juga selain sentimen COT data ini gitu. Salah satunya apa? Data tenaga kerja ya. Komponennya apa? Ada ADP, NFP ya kan, jobless claim ya kan. Terus ada JOLTS opening, yaitu kan komponen open kerja juga gitu kan, itu berpengaruh juga ke gold. Kemudian sentimen mengenai suku bunga ya, inflasi ya kan, belum lagi sentimen-sentimen mengenai cekcoknya negara-negara lain dan sebagainya, itu semua berpengaruh ke gold ini sendiri gitu pergerakannya gitu ya. Jadi ini sangat sentimennya itu sangat banyak, itu nggak cuma berdasarkan dengan COT datanya itu. Jadi harus jadi smart trader yang memang nggak cuma mengandalkan satu data, tapi kita juga harus bisa menganalisis nih keadaan dunia ekonomi itu bagaimana, terutama untuk Amerika sendiri gitu ya teman-teman ya. Oke, kemudian kita lanjut lagi ya, di sini kita bahas mengenai open interest data. Nah, sebenarnya kalau dari open interest data ini sendiri, saat ini kan gold itu di 1832 ya, 1832 dengan area pullback 1810. Oke, 1810 sudah selesai dan ya 1832 ya, ini kalau kita lihat dia mau ditarik dulu ya, sepertinya ke 1840 sebagai area resistennya dia. Kemudian 1850 di sini ya, 1850 sampai 1865 ya high-nya dia gitu. Nah, nanti dia baru lanjut lagi 1865 resisten. Kalau dia turun ya lanjut turun lagi, itu dia ada di 1800 ya. Ini cukup banyak sih data 1800 ini ya, cukup banyak ini 1800. 1785 itu ada juga di sini 2000 1785. Jadi itu adalah area support jadi untuk si gold itu sendiri gitu. Mungkin saat ini terendah itu di 1810 gitu kan, karena itu support weekly-nya dia. Tapi perlu kita lihat yang ada di sini ya, support weekly-nya itu kan sampai 1785 guys. Jadi jauh ya gitu loh, nggak cuma di 1810 gitu. Jadi begitu dia balik ke 1810 kali yang langsung hajar buy dulu gitu, karena ini range-nya jauh gitu loh ya, cukup jauh gitu kalau bagi saya. 1810 sampai 1785. 1785 tadi yang di sini ya. Nah, nih ada yang nunggu gitu, yang ada penunggunya gitu maksudnya. Terus 1775 juga ada penunggunya. Berarti 1785 di break, penunggunya balik lagi nih ke 1775 untuk ngambil order. Ini kan 20 DTE ya, day to expire. Ini 7 day to expire. 50 day to expire. 52 ya, ini 50 hari itu expire date gitu. DTE itu ya. Oke, itu ya untuk COT-nya. Kalau COT biris, kalau ini kalau kita perhatikan masih sentimen masih stabil, jadi belum ada yang biris atau bullishnya gitu. Tapi mereka masih tarik turun
Ya untuk area 1825 ya kan sampai 1870-an gitu. Ini penuh soalnya datanya di sini. Oke, sekarang kita lanjut untuk bahas mengenai news. Oke, jadi saya mau bahas sedikit news untuk yang kemarin, yesterday. Ya ini NFP-nya kalau kita lihat memang cukup bagus ya, loncat dari 227 koreksi ke 336. Wow, yang pengeluaran gajinya meningkat nih, berarti yang pekerjanya itu juga meningkat ya kan. Average earning per hours-nya itu turun ya, dari ya nggak turun-turun banget lah, stagnan 0,2 ke 0,2, cuma di bawah ekspektasi jadinya merah gitu kan. Kemudian untuk average earning per hours yang yearly-nya ini 4,3 ke 4,2 gitu. Ya nggak turun-turun banget, not di repeat lah untuk si DXY ini kalau kita perhatikan gitu. Cuma memang kalau kita lihat DXY nya turun dengan data yang bagus. Jadi DXY ini gimana ya, kalau kita lihat memang dia sempat naik ya, pas datanya bagus naik ke harga 106,9. After that dia turun ya sampai closing di range atau zona merah, itu kurang lebih turun ke level harga terendahnya itu berapa itu, 105,95 gitu. Lalu closingnya itu di level harga 106,0 ya. Jadi kalau kita memang DXY ini udah waktunya koreksi ya, jadi udah terlalu tinggi. Jadi expect saya sih untuk minggu depan ya, di tanggal berapa, 8, 9 ya, tanggal 9 Oktober ini buka candle merah gitu. Jadi untuk gold, euro, GBP itu masih ada harapan untuk lanjut naik lagi ke atas gitu. Ya mungkin adalah drama-drama sedikit, USD naik dulu ya, baru ya turun gitu. Karena memang secara technically dan secara weekly dia juga mau koreksi dulu sebelum melanjutkan kenaikannya gitu. Atau bisa lanjut naik, ya kita nggak tahu gitu kan. Kita cuma bisa mengantisipasinya aja gitu kalau dia mau naik lagi gitu, oke? Nah kemudian kan minggu pertama kemarin itu adalah data mengenai tenaga kerja. Nah untuk minggu ini itu data mengenai inflasi. Jadi kalian harus ingat di bulan pertama ya, di awal bulan deh gitu ya, awal bulan itu selalu ya. Jadi saya mau kasih note di sini untuk kalian semua ya. Bentar, lagi loading ternyata. Oke. Jadi untuk awal bulan itu di minggu pertama itu selalu berhubungan ya. Nih minggu pertama nih, itu selalu berhubungan dengan tenaga kerja, data tenaga kerja. Jadi data tenaga kerja itu selalu dirilis di awal bulan semua gitu. Kemudian yang kedua itu baru di minggu kedua ya, itu baru rilis data mengenai inflasi gitu. Oke, jadi jangan sampai kebalik. Pokok tenaga kerja dulu, baru inflasi, baru nanti hasil lagi DP US gitu. Itu keseluruhannya begitu. Oke ya, jadi itu jangan sampai lupa pokoknya. Jadi untuk minggu ini kita dihadapi lagi dengan data inflasi yang berhubungan dengan inflasi ya untuk minggu ini gitu. Nah, kita lihat dulu untuk DXY, euro ada CPI ya, euro ada CPI ya, ini stagnan sih ya, dia di hari Rabu ya CPI-nya dia. Oh hari Senin, sorry tadi mana, Senin itu kan ada holiday, jadi pergerakan marketnya mungkin agak slow ya untuk hari Senin nanti gitu, tapi tidak dengan sesi US-nya buka kok gitu. Lalu ada dari USD itu ada PPI. Nah ini berhubung dengan CPI lagi dengan inflasi ya. Ini kalau kita predik melemah untuk DXY. Kemudian ada lagi dari seginya itu di hari Kamis ya, ini kan Rabu ya. Ini Rabu katanya. Ya ini Rabu. Lalu hari Kamisnya ini ya tadi Rabu mengenai PPI ya. Kemudian Kamis Thursday itu ada dari USD FOMC meeting ya, jam 1 kita ada FOMC lagi, dan ada yang namanya GDP dari GBP gitu. Ini ada GDP dari GBP lagi gitu kan. Lalu ada lagi Core CPI ya. Nah Core CPI ini dari USD yaitu di hari Kamis. Jadi Kamisnya cukup padat ya, ada GBP, ada USD ya kan, GBP juga report GDP ya yang untuk bulan Agustus. Nah ini core CPI dilihat stagnan ya memang untuk Septembernya, monthly-nya ya.
Lalu ada lagi CPI-nya ini juga kalau kita lihat turun untuk yang CPI biasa, bukan yang core ya. Itu dari 0.6 turun ke 0.3, kurang bagus untuk DXY kalau kita perhatikan. Lalu ada ini jobless claim, ya ini belum ada hasilnya lagi ya. Tapi lihat sih nanti kalau kita lihat sih ini dari yang kemarin ya. Ini belum ada forecast ya sih. Yang kemarin itu kan 207 ya. Belum ada forecastnya lagi sama dia. Nanti kalau ada forecast kita akan update lagi ya. Lalu di hari Jumat, nah ini yang di Jumat itu kalau kita lihat Friday itu nggak ada. Nah, jadi cuma sampai Kamis ya, tapi tetap aja kalau hari Jumat itu menegangkan gitu, karena biasa kalau market mau tutup ya dia itu pasti kejar harga gitu kan, atas bawah dilibas semua ya gitu ya. Untuk newsnya memang cukup panjang sih ya untuk video kali ini, tapi ya saya berusaha untuk menjelaskan sebaik mungkin dan sedetail mungkin supaya kalian itu paham gitu ya, supaya kita itu kalau analisa punya dasarnya gitu. Ini kenapa bisa tarik Fiboy di sini, kenapa bisa tarik di sini, alasannya apa, lalu patternnya bagaimana ya kan. Kalau secara tren kita mau bahas untuk gold ini sendiri ya, untuk daily-nya ini masih turun gitu. Gold itu turun daily-nya, tapi bukan berarti dia nggak punya koreksi gitu. Walaupun harga turun ya tetap aja kita lihat ini ya, ada koreksi pasti ini juga ada yang namanya kenaikan dia untuk koreksi lagi gitu. Jadi itu yang kita manfaatkan dalam koreksi ini ya, untuk intraday trade gitu, untuk mengikuti dari si jalur market. Bukan berarti kalau trennya turun ya kan kita lanjut sell ya. Itu kalau misalkan sesuai di pucuk untuk koreksinya dia, misalkan dia cuma sampai 1840 ya kan, dia turun lagi itu nggak masalah gitu. Tapi kan kalau kita dengan menggunakan Fibo ini ya setidaknya kita bisa tahu lah gitu terminalnya di mana sih untuk dia koreksi gitu kan, terutama di golden ratio-nya si gold ini sendiri gitu. Ya jadi gitu ya. Jadi saya berusaha untuk menjelaskan sedetail mungkin gitu. Kalau kalian masih bingung, kalian boleh tanyakan di kolom komentar ya, nanti akan saya balas dan bahas satu persatu di sana gitu. Oke. Nah lanjut lagi, kita mau bahas mengenai DXY nih. Oke, ini mengenai DXY sendiri ya, kalian kalau masih ingat di update kita yang hari Jumat kemarin ya, itu kan kita pakai yang namanya pivot level ya. Jadi kalau saya katakan pivot level DXY itu ada di sini ya, di harga satu kemarin itu di 106.42 ya sampai 106.59. Selama dia belum bisa break dari area pivot ini, harga DXY itu masih akan turun kembali ke bawah gitu. Jadi kalau kita perhatikan dari daily, dari 4 jam ya atau 4 hours ya, dia masih turun karena dia belum bisa break dari area pivotnya, dan sampai minggu depan pun ya di open market itu dia masih trade under pivot level gitu. Artinya secara tekanan dia masih miris untuk si DXY. Ya ini target saya sih sebenarnya, saya mau lihat dia bisa nggak sih tembus area 105.6 ini gitu. Kalau dia bisa break dari 105.6 ya berarti kan ada apa ya, kemajuan lah untuk DXY, berarti dia mau melakukan penurunan gitu. Tapi selama dia masih bertahan di atas 105.6 ini ya, di sini dia masih mau bertahan, itu tandanya dia masih belum mau turun, dia masih mau naik lagi, karena 105.6 ini adalah area S3 nya dia gitu. Ini kan dia pullback nih di area S2 ya kan, S1 ditembus sama dia pullback di S2. Jadi kemungkinan besar dia masih akan coba cari pullback dulu ya untuk Senin depan nanti ya. Itu kalau kita lihat pullbacknya dia itu, bentar kita coba cek pakai ini 1 hour saya. Nah untuk area pullbacknya itu dia bisa balik lagi ke angka level 106.42 gitu, dia bisa balik ke sini lagi. Nah tapi kalau kita mau coba cek dulu nih pakai yang namanya Fibonacci retracement. Nah, Fibo ini akan berlaku ya, atau masih berlaku selama dia belum bisa break dari 105.95 ini gitu. Ini kita ambil area Fibo-nya untuk golden ratio di 91.8 sampai 50, yaitu di 106.46 sampai 106.58 nih guys ya. Jadi sama, dia tetap berada di area pivot levelnya lagi gitu, nggak berubah jauh gitu ya. Jadi kita bisa pastikan ya, untuk DXY selama belum bisa break dari level ini ya 106 ini ya, atau dari area pivot levelnya deh gitu bahasanya ya, itu masih akan melanjutkan penurunan ke bawah lagi dengan target di 105.6 ini ya, atau kita bisa lihat di area low yang ini untuk DXY itu sendiri gitu. Nah ini kalau dari DXY. Oke, itu ya
untuk DXY. Jadi secara tren kalau dari DXY pribadi sih memang masih uptrend ya. Pokoknya kunci DXY itu di 105.6. Begitu ini di break dia bisa lanjut turun, tapi selama di atas ini dia masih kategorinya adalah uptrend gitu, atau dia masih akan nge-push naik lagi lah gitu bahasanya. Oke, kemudian kita lanjut lagi untuk Goldie. Nah, ini untuk intraday 4 hours ya, sebenarnya intraday banget lah. Ini untuk outlook panjangnya aja. Jadi kemarin itu kita sempat update ya pada saat harga gold di 1812 1811 ya. Dia ada di bawah sini. Lalu saya juga sempat update garis apa ya, ini bisa dikatakan garis trendline ya, atau channeling harga downtrend gitu kan. Ini channeling harga downtrendnya saya sempat iris di sini ya, itu dia masih ikut ini. Nah untuk hari ini ya, hari ini maksudnya pas Jumat kemarin, pas mau tutup market ya, atau ya jam-jam setelah news lah ya, itu dia berhasil break dari area resisten dia di sini gitu. Nah ini menandakan bahwa gold ini melakukan perlawanan ya, melakukan perlawanan di harga 1810 ini gitu, karena dia sempat nyentuh nih, walaupun nggak nyentuh 1810 pas lah gitu ya, tapi 1810 ini ada perlawanan gitu, dan dia berhasil break nih dari current resisten dia, si trendline ini sendiri gitu ya, susah di break sama dia. Untuk saat ini kalau saya perhatikan memang saya masih hold buy juga ya, sebenarnya pribadi masih hold buy di 1810, dan ada satu akun lagi itu saya hold buy cukup juga ya di 1817 sama 20-an lah gitu, itu masih hold juga ya, sama 10 juga. Jadi saya akan tag sebagian di hari Senin nanti ya, lalu saya akan kasih asap plus aja, mungkin nggak usah jauh-jauh, asap plusnya cukup di 1823 aja gitu kan. Nanti kalau dia belum bisa break dari sini, soalnya dia pasti akan kemungkinan besar turun lagi untuk retest ambil di area ini 1822 ini gitu. Di 1822 ini sampai 1819 deh ya, kita lihat sini, ini masih potensi untuk di retest lagi sama si gold ini di hari Senin kalau dia belum bisa break 1833 gitu. Nah ini yang saya katakan nih, yang tadi di daily ya, ini perlu kita perhatikan karena 1833 ini jadi area resistennya dia gitu. Cuma recommended gitu untuk sell, sebenarnya sih nggak recommended ya untuk sell gitu, karena saya takutnya spike ke atas dulu gitu ya. Jadi kalau mau sell ya paling nanti kita coba tunggu lah, lihat-lihat di 1842 1846 seperti area yang tadi kita diskusikan di time frame daily-nya dia gitu. Lalu kalau kita lihat untuk gold ini sendiri juga udah trading di atas before level, artinya secara buyer itu dia udah masuk dan memang pergerakannya cenderung ke atas gitu ya. Oke, udah sih ya kalau untuk gold itu nggak banyak sih, itu paling ya udah cukup panjang juga videonya gitu. Jadi untuk sementara analisanya itu dulu ya, 1843 sebagai area resisten, 1856, 1860 ini resisten kedua gitu. Jadi ini bisa jadi area kita untuk scalping sell ya. Ini kalian perhatikan area ini aja gitu. Nanti untuk detailnya saya akan update di channel Telegram Junior Trading ID ya, dan juga video harian lainnya gitu untuk gold ini sendiri gitu. Lalu untuk area support juga ya, ada lagi di 1803 ya, ini dia sampai lupa sampai 1800, ini juga udah sering kita bahas nih untuk support yang ada di sini ya. Kemudian next supportnya itu di 1785. Wah jauh ya guys ya, 1785 sini. Ini next supportnya, belum saya bikin zona, nanti tunggu dia udah break 1800 kita baru bikin zona ke bawah lagi. Oke, jadi mungkin sekian dulu dari saya. Kalau kalian ada masukan ataupun pandangan lain, kalian boleh banget sharing ke kolom komentar ya. Saya akan berterima kasih banget untuk kalian yang mau sharing mengenai pandangan kalian, yang mau berbagi pandangan ya kan. Jadi kita bisa memaksimalkan ya peluang kita untuk trading di gold ini di hari Senin nanti. Oke, terima kasih dan sampai jumpa pada video berikutnya.